Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam acara kajian dosen STAIPI Persis Bandung. Pada kesempatan ini akan disampaikan tentang menjalin persatuan dan kesatuan. Kita perlu menjalin persatuan dan kesatuan karena untuk menghadapi berbagai masalah, kalau dihadapi dengan persatuan itu pasti akan lebih ringan. Apalagi menghadapi musuh, kita harus benar-benar saling menguatkan antara satu sama lainnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah secara berjam'iyah dan janganlah bercerai-berai. Ini ayat Al-Quran yang menjadi moto di persatuan Islam. Dan kemudian ada hadis juga disebutkan yadullahi ma'al jamaah, kekuatan Allah itu beserta jamaah. Oleh karena itulah maka kita penting untuk bersatu atau berjamaah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berikhtilaf, apalagi tafarruq. Wala takunu kalladzina tafarruqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kalian seperti orang-orang tafarruq, bercerai-berai atau berselisih setelah datangnya keterangan atau penjelasan. Maka kalau terjadi demikian, mereka itulah akan mendapat siksa yang sangat besar. Ada perbedaan antara ikhtilaf dengan tafarruq. Kalau ikhtilaf itu adalah perbedaan paham, perbedaan pemahaman atau perbedaan ucapan, gitu. Jadi kadang-kadang berbeda ucapan atau pemahamannya, padahal sebetulnya itu tidak perlu terjadi. Nah, ini ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu bisa saja terjadi di kalangan kita, berbeda pemahaman dalam masalah agama, itu ikhtilaf. Tapi ada juga tafarruq. Kalau tafarruq ini bercerai-berai. Bercerai-berai itu berpisah, gitu. Jadi ibarat sebuah jiwa, kalau tafarruq itu kalau misalnya ada sesuatu anggota badan yang sakit, maka ini semuanya akan merasa sakit. Tafarruq berbeda, gitu. Tapi kalau ikhtilaf, kalau tafarruq itu adalah bercerai. Artinya kalau tangan sudah berpisah, itu bercerai namanya. Jadi tidak bisa lagi disatukan, gitu. Kalau ikhtilaf masih bisa disatukan asal kita mau bersatu dan kemudian mencari akar masalahnya. Apa sebenarnya yang diikhtilafkan itu, gitu. Mencarilah akar masalahnya. Sebab-sebab timbulnya ikhtilaf. Satu, perbedaan data dan informasi yang diterima. Jadi misalnya seseorang mendapat informasi sementara yang lain belum. Seperti halnya Abu Musa al-Asy'ari ketika bertamu kepada Umar bin Khattab. Beliau mengucapkan salam 3 kali. Tapi kemudian tidak ada jawaban,
lalu beliau pulang. Maka Umar yang kebetulan ada di rumahnya keluar lalu memanggil kepada Abu Musa al-Asy'ari. Lalu bertanya, kenapa engkau demikian gitu. Maka Abu Musa al-Asy'ari menerangkan, saya mendengar dari Rasulullah SAW, idas ta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu fal yarji. Apabila meminta izin seseorang di antara kamu untuk bertamu kepada saudaranya, kemudian tidak ada jawaban, maka pulanglah. Jadi di sini Umar belum mendapat informasi itu, sementara Abu Musa al-Asy'ari sudah mendapat. Nah, di sini terjadi perbedaan atau ikhtilaf. Yang kedua, berbeda penilaian tentang hadis, gitu ya. Nah, ini barangkali dalam berbeda penilaian dalam hadis ini bisa jadi yang satu menganggap bahwa itu baik, tapi yang lainnya menganggap tidak baik. Seperti halnya dalam ucapan sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu ada juga yang menganggap baik menambah Sayyidina, jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini, jadi kalau misalnya sholawat, kalau sholawat itu ditambah berarti jelas ini sudah tidak lagi murni dari ajaran Rasul. Oleh karena itulah di sini berbeda titik tolak dalam pengambilan kesimpulan, akan terjadi ikhtilaf. Oleh karena itulah maka yang menambah Sayyidina itu menganggap baik. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan memahami nas hadis ataupun Al-Quran gitu. Jadi ada perbedaan, yang satu misalnya membolehkan wanita haid diam di masjid, kalau yang lainnya tidak gitu. Jadi di dalam nas Al-Quran ataupun hadis diterangkan bahwa orang yang haid atau nipas atau junub maka tidak boleh diam di masjid kecuali hanya lewat saja gitu. Maka oleh karena itulah maka yang haid itu, wanita yang haid tidak boleh diam di masjid, tetapi kalau hanya lewat saja boleh. Kemudian yang terakhirnya itu adalah perbedaan rumusan dalam pendekatan yang digunakan. Seperti misalnya Quran dan hadis tentang haji, Di dalam Al-Quran jelas kewajiban haji itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji bagi manusia itu adalah bagi yang mampu. Sementara di dalam hadis ada yang menyatakan bahwa boleh menghajikan orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini barangkali menjadikan pendapat atau berselisih atau ikhtilaf dalam memutuskan perkara atau dalam memutuskan masalah itu. Selanjutnya, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat itu? Yang pertama adalah kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war Rasul. Apabila terjadi perselisihan paham di antara kalian, maka hendaklah kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya gitu. Jadi ini harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, yang senantiasa kita itu adalah mengharap rahmat. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka itu tidak henti-hentinya terus berikhtilaf gitu ya. Berikhtilaf itu berbeda paham, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita kembalikan agar perbedaan itu mendapat rahmat dari Allah. Oleh karena itulah maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang selanjutnya adalah sebetulnya kalau misalnya Allah menghendaki, maka tidak akan terjadi perbedaan atau perpisahan di antara manusia itu.
Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Allah menghendaki sesuatu manusia itu menjadi umat yang satu, maka Allah akan menjadikan umat yang satu. Tetapi justru di sini Allah menciptakan manusia itu dalam berbagai bentuk, dalam berbagai pemikiran, sehingga terjadilah ikhtilaf ataupun tafarruq. Ikhtilaf bisa diselesaikan, tetapi kalau tafarruq itu tidak bisa diselesaikan, karena seperti tadi, tubuh yang putus atau anggota badan seperti tangan yang putus, maka itu tidak bisa disambung lagi gitu. Oleh karena itulah maka kita jangan sampai tafarruq, tetapi kalau ikhtilaf boleh, hanya tetap yang menjadi pedomannya itu adalah Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini perlu bagi kita sekalian untuk menjalin kesatuan dan persatuan agar umat Islam itu kuat dalam menghadapi berbagai gelombang cobaan, berbagai fitnah dan berbagai serangan. Insya Allah dengan cara menjalin kesatuan dan persatuan kita akan menjadi kuat. Kalbun yani yasuddu ba'duhu baddon. Seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu yang lainnya. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.